sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita juga dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan in-house training, implementasi dalam aktualisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang saat ini akan dilaksanakan. Yang dibawakan kami sapa dan hormat Ibu Jaifi Jaini Maliang Kai SPD Fasilitator Nasional. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Manado, Ibu Dr. Lili Wisan, teman-teman guru yang saya sapa dengan kasih, guru-guru yang hebat dan luar biasa di sekolah ini. Tentunya kegiatan ini bukanlah hal yang baru, ya. Sebelumnya saya berterima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan untuk orang bisa saling berbagi pada kesempatan ini. Mulai dari PAUD sampai SMA dan SMK. Saya juga sangat bersyukur karena mendapat kesempatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi salah satu fasilitator nasional khusus program ini. Jadi apa sih sebenarnya ini P5? Jadi kalau orang melangkah ketika P5 ini sudah jalan, IKN ini otomatis di sekolah manapun, baik dia sudah penggerak, sekolah penggerak maupun belum, otomatis ini akan harus jalan di tahun yang akan datang. Nah, kita sudah lihat menjadi pelajar sepanjang hayat, berarti karakter ini harus menyatu di dalam diri pribadi kita. Artinya ketika kita mengimplementasikan dan memperkuat P5 ini di sekolah ini berimbas sampai mereka sudah selesai. So lulus mereka akan gunakan sebagai dasar untuk pembinaan soft skill. Tetapi bagaimana kita akan membuat P5 ini akan menjadi faktor pembiasaan di sekolah. Karena ini belajar dari karakter dan kemampuan yang dibangun keseharian. Artinya kita akan memperkuat karakter peserta didik yang dibangun keseharian. Saya hanya kasih gambaran saja Bapak Ibu. Sekolah ini saya tahu sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang kalau dilihat ekosistem sekolah yang terjadi, yaitu budaya sekolah seperti ini. Anak-anak masih ada dalam situasi mereka belajar. Dan saya sering lihat juga di postingan-postingan dari pimpinan sekolah, dari kepala sekolah, ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kunjungan. Artinya sebenarnya kegiatan P5 itu sudah jalan. Siswa-siswa lebih banyak diarahkan tentang demokratis seperti apa. Boleh mengundang narasumber dari KPU. Nah, itu yang masuk di dalam desain untuk implementasi P5 ini. Bapak sudah ada desainnya yang sudah dibuat. Sebelum Bapak Ibu akan menerapkan ini ke sekolah, kita membuat desain implementasinya. Karena di sini ada jadwalnya. Seperti ini, kelompok guru-gurunya siapa saja. Jadi kita akan membuat rasional untuk P5-nya. Kemudian kegiatan-kegiatan tema yang sudah dipilih. Tujuannya apa sekolah ini membuat P5 ini? Ada di sini gambarannya, kemudian tema yang sudah dipilih. Jadi untuk asesmen diagnosis awal kepada peserta didik, apa yang kita lakukannya di minggu keberapa, di minggu pertama atau seperti apa. Ini hanya gambaran timeline saja. Kalau sekolah sudah mengisi dalam bentuk terisi dengan model jadwal, akan lebih baik, lebih jelas ya. Kalau ini kan secara umum. Karena ini masuk ke kurikuler ya. P5 ini dia bergerak di kokurikuler dan berimbas juga ke ekstrakurikuler. Jadi kerjasama tim memang harus kuat. Kalau untuk memperkuat dari hal memperkuat mereka dalam hal pengetahuan. P5 kan ini pembiasaan. Pemerintah membuat P5 ini sehingga terlihat sama rata
antara SMA dan SMK. Tinggal melihat sekolah mana yang berupaya untuk mengeksplor ini keluar. Sekolah yang tentu berupaya ya akan terlihat hasilnya. Kalau di Jakarta itu yang sekolah yang mereka sudah memilih tema SMA ini, SMA berapa saya lupa, mereka memilih tema kearifan lokal, mereka membuat kue dan mereka memproduksi. Bahkan mereka bekerja sama dengan salah satu supermarket. Bayangkan SMA ini bukan SMK. Jadi produksi dari sekolahnya itu dikirim ke supermarket terdekat. Mereka mensuplai. Bahkan ada sekolah itu yang kalau tidak salah saya dengar mereka lagi berupaya untuk bekerja sama dengan penerbangan. Luar biasa Bapak Ibu, ini SMA. Lewat tema proyek ini mereka pilih dan ini menjadi sesuatu hal yang baru. Iya. Jadi Bapak Ibu di dalam desain ini, Bapak Ibu desain ini kan kita tidak membuat yang namanya baku. Perlu tak narasumber untuk membina peserta didik dalam hal demokrasi? Yang memang pembinaan karakternya luas, diberikan kesempatan guru tersebut yang menjadi fasilitator. Karena ini tujuannya. Kita memberikan tugas, mereka membuat proyek. Proyeknya itu real mereka lakukan di mana? Boleh Bapak Ibu, walaupun misalnya ini SMA, tidak ada. Tetapi sekolah bisa membuat dalam pengertian, proyek ini bisa menjadi real di masyarakat. Contohnya ada satu proyek atau dua proyek yang basicnya harus mereka turun ke masyarakat. Silakan Bapak Ibu buat kelompok. Kelompok ini nanti turun di kelurahan ini, cari tahu bagaimana cara kerja melayani tamu ketika ada orang mengurus KTP. Boleh Bapak Ibu, kenapa tidak? Karena kegiatan-kegiatan inilah yang akan diperkuat peserta didik, sehingga mereka menjadi benar-benar pelajar sepanjang hayat. Siswa boleh kita perkuat dalam skill mereka, pengetahuan mereka. Tetapi jangan lupa kesuksesan, keberhasilan peserta didik tidak hanya karena skill. Tetapi di balik itu ada soft skill yang harus diperkuat. Makanya saya lihat di Instagram ada siswa pilihan dikirim ke Singapura, disekolahkan di sana, dia loncat dari lantai 11. Apakah dari skillnya kurang? Juara Olimpiade Matematika. Tapi bagaimana kita memperkuat soft skill mereka? Untuk menghindari perundungan dunia maya, siswa-siswa akan kita ajak mereka membuat poster-poster di lingkungan maupun yang ada di media sosial. Bagaimana kita mengajarkan peserta didik untuk kita memahami jangan sampai terjadi perundungan di dunia maya, sedangkan kita sendiri membuat status-status di coba bawa saya. Itu nadanya seperti itu ya. Tetapi tolong ganti dengan